Hai, video ini adalah tuntunan untuk latihan mandiri dan pengerjaan perinci dari soal-soal ujian terdahulu untuk materi pekan ketiga Statistika Ekonomi dan Bisnis, yaitu analisis eksplorasi data. Saya pribadi Stianto. Baik, kita akan melakukan kaji ulang secara sangat singkat materi pekan ketiga tentang analisis eksplorasi data. Inilah butir-butirnya. Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Sesuai dengan namanya, eksplorasi data menggunakan sajian gambar untuk mengungkap sebanyak mungkin kandungan informasi yang tersimpan dalam data sebelum dilakukan pemodelan matematika statistika dalam rangka menjelaskan lebih lanjut kandungan data yang ada. Dalam kuliah selama satu sesi ini akan ditunjukkan beberapa saja teknik yang digunakan untuk pengungkapan informasi tersebut. Cara penyajian pertama adalah dengan dot plot. Penyajian ini dilakukan dengan menggunakan bulatan untuk setiap titik data yang diletakkan pada sumbu mendatar berskala diskret. Nilai data yang sangat dekat akan dianggap bernilai sama, sehingga diletakkan pada nilai skala yang sama secara bertumpuk. Dengan melihat sebuah dot plot, kita dapat memahami rentang dan bentuk distribusinya, seperti halnya kita melihat histogram. Namun pada dot plot ini kita masih dapat melihat nilai-nilai asli individualnya atau data mentahnya. Selanjutnya ada stem and leaf display. Penyajian ini juga masih mempertahankan nilai datanya, yang dilakukan dengan memisahkan digit akhir dan digit yang mendahuluinya. Digit akhir sebagai leaf atau daun yang menempel di stem atau dahan, yang merupakan digit yang mendahuluinya. Berbagai nilai leaf akan menempel pada stem yang sesuai secara terurut. Jadi, sajian ini juga mempertahankan nilai-nilai datanya, dan bila dirotasikan 90 derajat berlawanan jarum jam akan menampilkan semacam histogram. Jadi keunggulannya adalah bahwa data individualnya masih dapat disaksikan, kemudian data sudah diurutkan dan memberikan gambaran bentuk distribusinya. Tentu saja dengan masih menampilkan nilai-nilai data aslinya, maka stem and leaf display dan dot plot mempunyai keterbatasan berupa terbatasnya jumlah data yang dapat disajikan. Baik, selanjutnya adalah box plot. Sajian ini menggunakan 5 besaran yang dimiliki oleh data, yaitu minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan nilai maksimum. 3 nilai yang di tengah disajikan dalam bentuk kotak atau box, sedangkan nilai-nilai minimum dan maksimum merupakan tangkai yang menjulur dari kotak tersebut. Dengan melihat sajian box plot, kita bisa mendapat informasi bentuk distribusinya. Karena tidak menampilkan nilai-nilai individualnya, maka sajian ini mampu untuk digunakan bila datanya sangat besar sekalipun. Sajian berikutnya adalah scatter diagram. Sajian ini digunakan untuk visualisasi dari data dengan 2 atribut yang nilainya dinyatakan sebagai titik dengan koordinat sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Misalnya untuk menyajikan data tingkat pendapatan rata-rata dan tingkat literasi digital masyarakat lintas negara. Berikutnya ada tabel silang atau contingency table. Sesuai dengan namanya, ini adalah tabel frekuensi untuk interaksi dua buah variabel. Karena berupa tabel, maka nilai-nilai variabelnya dinyatakan dalam kelas-kelas atau kategori. Sehingga bila datanya masih
merupakan data interval atau rasio, perlu diturunkan menjadi dalam kategorikal atau kualitatif, yaitu dalam skala paling tinggi adalah ordinal. Selain sajian himpunan data, pada pekan ini juga diperkenalkan istilah yang dinamakan pencilan atau outlier. Outlier merupakan nilai data yang ekstrim, yaitu nilai data yang jauh dari kebanyakan data pada umumnya. Untuk keperluan adanya batasan, maka didefinisikan bahwa pencilan merupakan data yang jaraknya dari kuartil terdekat melebihi 1,5 interquartile range-nya. Jadi, untuk pencilan kecil, bila nilainya lebih kecil daripada kuartil 1, dikurangi 1,5 interquartile range-nya. Sebaliknya, pencilan besar bila nilainya lebih besar daripada kuartil 3 ditambah 1,5 IQR-nya. Nah, sebelum membahas soal-soal, kita lihat dahulu berbagai sajian di atas. Saya salin sajian dot plot ini dari materi perkuliahan. Skala nilai pada garis horizontal bersifat diskret. Dan kemudian sajiannya bisa saja untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok data. Jadi lebih dari sekedar membandingkan Indonesia Timur dan Jakarta, tapi bisa lebih dari itu. Ya. Kita lanjutkan. Ini adalah tampilan untuk stem and leaf yang sudah Anda kenal. Ada frekuensi per stem, ya, seperti frekuensi per kelas pada tabel distribusi frekuensi. Perhatikan bahwa stem 14 tidak mempunyai leaf. Kemudian ada hasil penjumlahan pada setiap stem dan jumlah keseluruhan nilai dari datanya atau sigma xi. Kita lanjutkan. Ini adalah standar penyajian box plot. Posisi nilai minimum di bawah dan nilai maksimum di atas. Tujuannya untuk memudahkan dalam perbandingan antar sejumlah box plot. Namun, ketika sajian itu sendirian, tidak sedang diperbandingkan, sajian itu direbahkan dengan cara diputar 90 derajat sesuai arah jarum jam yang demikian ini. Berdasarkan perbandingan posisi kelima besaran yang digunakan, kita membuat sketsa distribusi datanya. Bukankah jarak antara besaran yang ada, minimum ke Q1, ke median, ke Q3, dan ke maksimum, itu mencakupi 25% dari observasinya. Sehingga jarak yang jauh antar besaran menunjukkan frekuensi yang relatif rendah dari masing-masing nilai observasinya. Sebaliknya, bila jaraknya dekat, ini berarti bahwa setiap nilai observasinya mempunyai frekuensi yang tinggi, sehingga kita dapat membuat sketsa kurva distribusinya kurang lebih demikian ini. Kita lanjutkan. Baik, berikutnya adalah tampilan scatter diagram. Setiap titik merepresentasikan sebuah titik data yang mempunyai dua atribut, yaitu atribut nilainya menurut variabel pada sumbu datar dan atribut nilainya menurut variabel pada sumbu tegak. Misalnya sumbu datar adalah pendapatan dan sumbu tegak adalah pengeluaran konsumsi. Excel mempunyai fasilitas untuk menambahkan perkiraan garis tren atau kecenderungannya atau kecenderungan yang dikandung oleh data yang untuk kasus contoh akan menghasilkan garis ini.
Kita lanjutkan. Sajian terakhir adalah tabel silang. Misalkan variabel X mempunyai nilai-nilai sebanyak 4 kategori dan variabel Y mempunyai nilai-nilai sebanyak 3 kategori seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Nilai-nilai datanya bisa berupa nilai relatif dalam persen atau nilai absolut. Baik, sekarang kita kerjakan soal-soalnya.